ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sembah Tuhan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh,
Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar ku temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Bapa atas kesempatan pada malam hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah Kau muda ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Masih ada sukacita untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita pujikan Lingkupiku. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas
dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukalah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sembah Dia. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
upaya kehidupan, memancar senantiasa. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur Engkau masih mempertemukan kami ya Tuhan, dan kami mau sama-sama belajar lebih dalam mengenai firman-Mu, dan biarlah Engkau memberikan kami hati yang mau menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, pribadi lepas pribadi, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kau urapi, biarlah firman ini dapat menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan renungan pada malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Puji Tuhan, akhirnya kesempatan kali ini kita bisa punya waktu buat sama-sama belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian bisa jawab di live chat ya. Kalian pernah gak sih study tour gitu dari sekolah? Biasanya di sekolah-sekolah itu ya, biasanya ngadain yang namanya study tour. Ya, study tour ini biasanya tuh perginya tuh ke luar kota yang agak jauh gitu biasanya. Soalnya biasanya sambil rekreasi. Ya, dulu itu momen ini tuh paling aku tunggu-tunggu sama teman-teman aku. Jadi kayak dulu tuh kita study tour itu kalau nggak salah itu kelas 11. Ya, jadi kelas 11 itu kita tuh bisa study tour kayak satu angkatan gitu. Nah, itu tuh kayak seneng banget gitu karena akhirnya kita tuh bisa keluar bareng teman-teman rame-rame gitu kan. Dan sambil belajar pastinya ya kan, karena pasti tetap ada tugasnya gitu, tetap bikin makalah nanti pulangnya ya. Nah, itu tuh momen-momen yang dinanti-nantikan. Dan biasanya nih ya, kalau misalnya kita ke study tour itu biasanya ke tempat-tempat wisata edukasi gitu ya. Kalau wisata edukasi, terus ke mana ya, ke museum-museum gitu, tempat-tempat bersejarah gitu lah ya. Dan biasanya di situ kita tuh ditemani sama orang-orang yang kerja di sana gitu, yang biasa kita panggil dia adalah tour guide. Tour guide ini memang pekerjaannya adalah memandu orang-orang atau wisatawan ke sebuah lokasi yang asing, yang belum dikenal gitu ya. Jadi makanya biasanya wisatawan butuh tour guide buat ngejelasin ini tempat apa gitu, kenapa bisa ada tempat ini gitu, sejarahnya tuh gimana gitu kan. Selain mereka menunjukkan lokasi-lokasi dan menjelaskan lokasi-lokasi tersebut, mereka tuh biasanya juga kayak kasih tahu ke kita gitu peraturan-peraturan yang boleh dilakuin dan nggak boleh dilakuin di tempat itu. Misalnya nih ya, biasanya kalau di museum itu kayak kita pasti dikasih tahu aturannya. Kalau di museum nggak boleh pegang patung-patung yang ada di sana atau peralatan-peralatan bersejarah yang ada di sana gitu ya. Atau kalau misalnya selain dia nunjukin apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan, mereka tuh biasanya juga nuntun kita gitu. Misalnya nih ada dua jalan gitu ya, oh kita tuh harus lewat jalan yang ini karena jalan yang ini tuh nanti bakalan masuk ke rute selanjutnya, kalau yang satunya jalan buntu gitu. Guide ini menguasai daerah yang menjadi wilayahnya gitu. Dia pasti tahu, dia nggak mungkin dia misalnya nih ya, dia orang asli Jogja tapi dia guide di Bali, itu nggak mungkin karena dia nggak kenal Bali gitu, kecuali dia udah lama tinggal di Bali, dia lahir di Jogja tapi tinggal di Bali, beda lagi ya. Jadi guide itu pasti hafal banget sama lokasi lokasi dia gitu, hafal banget gitu, hafal mati lah istilahnya. Dia tuh tahu oh kalau di sini tuh jalannya bagus lewat sini, kalau di sebelah sini mungkin banyak lubang-lubang gitu misalnya. Oh kalau misalnya di sini tuh nanti mereka bisa lebih banyak melihat ornamen-ornamen ini, atau di sini tuh lebih bagus pemandangannya daripada lewat sebelah sini gitu. Mereka tuh pasti tahu gitu ya kan. Nah, ngomong-ngomong soal guide ya, dalam kehidupan kita tuh sebenarnya kita juga butuh yang namanya pemandu, tau gak sih? Kita dalam kehidupan kita tuh juga butuh yang namanya guide. Ya, meskipun kita kayak emang apa yang mau dituntun kemana gitu ya kan. Nah,
kehidupan kita ini, kita kan nggak tahu ya jalan kehidupan kita tuh bakal kayak gimana gitu ya. Jalan kita tuh besok itu berliku nggak ya, besok masih lurus nggak ya, atau besok waktunya belok gitu. Kita kan nggak tahu ya kan. Nah, tapi ada satu pribadi yang menawarkan dirinya dengan cuma-cuma untuk menjadi guide kita gitu. Kalau misalnya kita guide ke tempat wisata, itu pasti kita bayar ya, kita pasti bayar minimal per jam lah kita bayarnya. Tapi kalau misalnya pribadi ini itu mau rela dengan cuma-cuma gitu ya, Tuhan Yesus menawarkan dirinya untuk menjadi tour guide kita dalam perjalanan kehidupan kita menuju sesuatu hal yang pastinya lebih baik ya. Kalau misalnya tadi di Mazmur pasal yang ke-77 kita menemukan dua nama tokoh di situ, ada Musa dan Harun. Kalau misalnya kita ingat-ingat Musa dan Harun, kita pasti flashback dengan pelajaran di sekolah minggu tentang bangsa Israel ya. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya kan. Di situ Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk memimpin mereka keluar. Tapi tetap guide-nya siapa di situ? Tuhan. Nih kalau nggak percaya kita buka nih ya di Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-17 sampai 22. Di situ perikopnya tentang Allah menuntun umatnya. Allah menuntut bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Terus di mana buktinya Tuhan menuntun mereka dan menyertai mereka? Kita baca di ayatnya yang ke-21. Di situ dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya. Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel dari keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tapi ya, kalian ingat gak sih ceritanya? Mereka kan jalannya nggak mulus tuh, ya kan? Mereka sempat harus berputar-putar di padang gurun. Mereka harus mengalami banyak permasalahan di sana, ya kan? Ya. Tapi di situ Tuhan nggak diem aja. Tuhan nggak, ya wes kan aku sudah ngeluarin kalian dari perbudakan ya, sekarang kalian jalan sendiri gitu. Enggak, Tuhan nggak biarin kita kayak gitu. Tuhan malah nuntun kita. Cuman di sini bangsa Israel sempat meragukan itu. Mereka sangat nggak percaya kan sama apa yang dibilang Musa gitu kan, sampai mereka marah sama Musa gitu. Mereka mendesak Musa untuk ngomong sama Tuhan ya kan. Karena waktu itu banyak sekali permasalahan di situ kan, bisa baca di Keluaran. Padahal bangsa Israel itu harusnya mereka cuma harus melakukan satu hal, nurut, ya kan? Mereka nurut aja. Tuhan itu nggak mungkin punya sesuatu hal yang mencelakai kita gitu ya kan? Tuhan itu pasti punya rencana yang baik gitu. Tapi bangsa Israel waktu itu mereka sempat marah dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan gitu. Akhirnya mereka mereka lebih lama sampai di tempat tujuan, dan banyak juga yang tersisih. Akhirnya kuncinya tuh cuma satu, yaitu nurut. Kalau misalnya kita nggak nurut, kita nggak akan pernah bisa sampai gitu, atau mungkin akan lama, ya kan? Ya masih untung sih kalau misalnya lama tapi sampai gitu. Cuman rugi juga sebenarnya, rugi waktu, gitu kan? Rugi waktu. Tuhan itu pasti punya rencana yang terbaik buat kita. Ya, kita tahu itu dan kita pasti percaya itu. Kita percaya bahwa Tuhan punya sesuatu hal yang indah buat masa depan kita gitu. Tapi itu juga gak gampang, ada syaratnya. Syaratnya ya, kita harus percaya, kita harus nurut sama apa yang sudah Tuhan perintahkan sama kita gitu. Misalnya nih ya, di Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21, di situ tuh ada keinginan-keinginan daging yang biasanya menjadi bukti kita dan membuat kabut dalam perjalanan kita. Akhirnya kita nggak ngerti jalan ke depan itu lewat sebelah mana gitu, karena ketutup kabut. Ya, kabut-kabut itu bisa berupa percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, iri hati, amarah, kedengkian, mabuk-mabukan, pesta pora. Hal-hal kayak gitu itu bakalan jadi kabut buat jalan kita. Jadi akhirnya kita nggak ngerti ini arah depan yang mana. Jangan-jangan kita udah putar balik. Jadi maksudnya gini, harusnya kita lurus tapi harusnya kita ke depan, malah ternyata kita jalan mundur ke belakang karena ketutup kabut. Jadi nggak tahu mana jalan menuju hal baik itu, mana hal yang menuju kebaikan gitu. Kita nggak tahu. Karena apa? Karena kita terlalu dikuasai oleh ego kita. Ego kita itu tuh benar-benar menjadi penghalang buat Tuhan nuntun kita. Kenapa? Karena kita pasti sok tahu. Padahal gini nih, kayak Tuhan bilang, ayo ikut aku ke kiri ya, di sini ya gitu. Tapi kamu bilang, enggak ah, kayaknya di kiri itu banyak masalah, besok lewat kanan aja, aku malas ketemu masalah kayak gitu. Jadi kita tuh kayak merasa bahwa aku lo tahu, ini lo yang terbaik buat hidup aku gitu. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik, tapi memang gitu, kamu harus melewati, mungkin jalannya berliku, tapi itu harus kamu lewatin, karena pasti akan ada pemandangan yang indah, akan ada hal indah di balik itu. Sama kalau misalnya nih ya, biasa kita nih kalau misalnya ke pantai tuh ya, jalannya tuh pasti gak enak kan, pasti ada yang belok-belok lah, terus kadang jalannya nggak rata lah, ya batu-batuan gitu. Tapi itu worth it banget buat kita lalui. Kenapa? Karena setelah sampai di tujuan, kita akan melihat pemandangan yang indah, pantai yang indah, ya kan, dengar suara-suara ombak gitu. Lalu misalnya kita ke gunung tuh juga gak gampang. Kenapa? Jalannya berliku-liku. Biasanya banyak yang mabok kalau ke gunung, ya kan? Tapi itu tuh layak banget buat dilalui. Kenapa? Karena dapat pemandangan yang indah di sana. Kita bisa lihat matahari terbit, bisa lihat matahari tenggelam, kita bisa merasakan hawa dingin ya biasanya ya. Kita tuh sambil bakar-bakar gitu ya kalau di gunung gitu kan, di gunungan ya. Itu tuh layak banget buat dilalui gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang baik yang akan kita dapatkan. Tapi kalau misalnya nih kita mau ke pantai nih, tapi aku nggak mau lewat jalan itu, padahal pantai ya udah jelas nih ya, rambu-rambu pantai belok kanan, tapi kita tetap ngotot belok kiri misalnya nih ya, kayak saya ya rambu-rambu pantai tuh belok kiri, tapi kita ngotot belok kanan gitu. Ya kita lewat kanan, sampai nggak akan sampai. Kenapa? Karena jalan ke pantai itu ya lewat kiri, bukan lewat kanan. Kita harus percaya sama apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Gak usah nego-negoan lah kalau sama Tuhan. Percaya aja ya, kita harus percaya, kita harus merendahkan diri kita ya, biar Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Karena itu pasti akan benar-benar membawa kita pada sesuatu hal yang baik. Tuhan gak akan pernah bisa menuntun kehidupan kita kalau kita masih angkuh, kayak kita masih sok-sokan. Misalnya kita masih sombong kayak, ya ampun Tuhan, ini loh jalan yang bagus gitu. Gak akan pernah bisa sampai tujuan gitu. Kenapa? Karena jalannya beda. Dan kalau misalnya Tuhan itu baik banget. Karena Tuhan tetap kasih pilihan ke kita. Kamu mau nggak? Kalau kamu nggak mau ya wes gitu. Ya kan? Kalau kamu nggak mau ya udah gitu. Selain bangsa Israel, kalian pernah tahu cerita Yunus, ya kan? Bagaimana Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe, yang pada akhirnya dia sok ide, udahlah aku nggak mau lah kesana gitu kan. Di situ juga udah bobrok gitu ya. Dia pergi ke tempat lain. Akhirnya apa? Terjadi apa di sana? Ada badai sampai akhirnya dia harus dibuang ke laut, ya kan? Akhirnya dia harus hidup di perut ikan selama 3 hari. Coba bayangin. Padahal akhirnya dia juga pergi ke Niniwe. Terus gini, kenapa dia harus repot-repot masuk ke perut ikan dulu, ya kan? Kenapa nggak langsung aja gitu? Kalau Tuhan bilang pergi ke Niniwe, ya udah berangkat aja gitu. Kenapa pakai negosiasi? Nggak perlu. Sama Tuhan itu nggak perlu tawar-menawar. Kenapa? Belum tentu apa yang kita tentukan itu tuh yang terbaik. Dan kebanyakan emang nggak terbaik. Karena pasti ada aja luputnya. Di Mazmur pasalnya yang ke-77 ayat 21 tadi, di situ tuh jelas banget dikatakan, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba.
ya. Tuhan itu udah nuntun kita tuh cuman punya pilihan mau atau enggak gitu. Kalau mau ayo, kalau enggak, kalau tersesat ya udah jangan salahin Tuhan. Kenapa? Karena itu keputusan yang udah kita ambil gitu. Jangan sampai nantinya kita menyesal karena kita nggak dengerin apa yang Tuhan tunjukin ke kita. Ya, kayak misalnya kita tuh tahu itu kebenaran, tapi kita nggak ngelakuin itu tuh nggak bagus. Sama aja kita mendukakan Roh Kudus, dan itu tuh perbuatan dosa, perbuatan nggak baik, dosa. Ya, dan kita memang seharusnya untuk tidak melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau misalnya sama nih ya, kayak misalnya kita pergi ke, balik lagi nih ke guide nih. Jadi kalau kita ke taman safari itu ya, yang lagi ke taman safarinya nih ya, itu tuh pasti ada lokasi, biasanya lokasi pertama itu masih lokasi hewan-hewan jinak kayak rusa kayak gitu ya, yang kita masih bisa kasih makan, kita masih bisa keluarin tangan kita ya, kita masih bisa buka jendela gitu. Tapi masuk ke rute berikutnya itu biasanya mulai hewan-hewan buas, hewan-hewan Afrika, biasanya ada beruang, ada singa gitu di sana. Dan peraturannya di situ adalah jangan buka jendela, jangan mengeluarkan anggota badan. Tapi kalau misalnya kita nggak mau nurutin larangan itu ya, yang udah kita bilang kayak jangan mengeluarkan anggota badan dan jangan membuka jendela, ya. Tapi kita tuh tetap buka jendela kayak aku lo pingin ngelus singa nih gitu, aku lo pingin megang beruang nih gitu. Dengan kalian dengan asiknya membuka itu, terus kalau kenapa itu resiko ditanggung penumpang, resiko tanggung sendiri, gak ada yang bertanggung jawab atas itu. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu lah dari awal, tapi kita nggak mau dengar ya. Itu sama kayak Tuhan udah kasih tahu jangan menyembah Allah lain, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzinah ya. Tapi kita masih ngelakuin itu kebodohan yang plus. Kita tahu itu sesuatu yang dilarang, tapi kenapa kita lakuin? Kuncinya itu hanya kita mau merendahkan diri dan nurut sama apa yang sudah Tuhan kasih, apa yang Tuhan katakan. Kalau belok kanan, kalau belok kiri ya belok kiri, kalau misalnya harus lurus ya lurus gitu ya. Gak usah sok-sokan, gak usah sok ngatur-ngatur jalannya sendiri. Kenapa? Karena nggak bisa, nggak akan sampai tujuannya, karena cuma Tuhan yang tahu ya. Sama kayak guide dia itu menguasai lingkungan wilayahnya, dia kuasai itu. Sama dengan Tuhan ya, Tuhan itu juga tahu apa yang terbaik buat kita. Dia tahu lingkungan kita, dia tahu wilayah yang akan kita lalui menuju suatu hal yang baik, suatu yang Tuhan rencanakan untuk kita. Kalau kita nggak mau ngelewatin itu, nggak akan pernah sampai. Ingat itu, kita nggak akan pernah sampai kalau misalnya kita nggak ngikutin tuntunan Tuhan. Ambil keputusan buat ikut rencana Tuhan atau enggak. Tapi yang mau aku ingat sama kalian, rencana Tuhan itu pasti indah. Gak ada rencana Tuhan yang buruk, gak ada rencana Tuhan yang bikin kita terluka. Gak ada. Rencana Tuhan itu selalu baik, selalu indah. Dan kita semua percaya kalau rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Serahkan kemudi kehidupanmu dalam Tuhan, ikuti langkahnya, ikuti petunjuknya, dan kamu akan aman di dalamnya. Ingat, serahkan, ikuti, dan kamu akan aman di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Allah yang merancangkan kehidupan setiap anak-anaknya dengan sungguh rapi dan indah. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam rancangan-Mu. Kami mau mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kemudi kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mau ikut apa yang menjadi petunjuk dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan, menurut dengan
rencanamu, karena kami percaya Tuhan, tidak ada rencanamu yang mengecewakan kami. Rencanamu selalu indah, rencanamu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan menyerahkan acara kami selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita akan satukan hati. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada anak-anak kaum muda. Tuhan, tolong mereka supaya mereka senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Jauhkan dan lindungi mereka Tuhan dari pergaulan yang menyesatkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka bangkit sebagai pahlawan-pahlawan muda, dan mereka boleh menjadi terang bagi generasi muda, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kaum muda ke dalam tangan kuasa-Mu. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah engkau akan menerima masa depan yang penuh harapan yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.